الحمد لله ثناؤه في عظمته وحمده على جميع أوصافه لا حول ولا قوة إلا به صلاة وسلاما على نبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan juga salat tarawih yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam hari ini adalah menjauhi prasangka buruk. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 12, beliau mencantumkan sebuah riwayat hadis yang suatu ketika dari sahabat Al-Barra ibnu Azib berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asma'a al-awatik fi buyutiha." Suatu ketika Rasulullah itu berkhutbah di hadapan kami, memberikan nasihat di hadapan kami hingga terdengar suara wanita-wanita di dalam rumahnya Rasul. Kemudian ketika para sahabat itu mendengarkan suara wanita di dalam rumahnya Rasulullah, mereka terlihat dari pandangan matanya mempunyai prasangka yang buruk. Kemudian setelah melihat itu Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya ma'syara man amana bilisanihi." Wahai orang-orang yang mampu mengamankan lisannya, wahai orang-orang yang mampu menjaga lisannya, la taghtabul muslimin. Janganlah sekali-kali di antara kalian ngerasani sesama muslim. Karena Rasul tahu ini para sahabat pasti punya negative thinking dengan adanya suara wanita di dalam rumahnya Rasulullah, sehingga Rasul melarang menjaga lisan, kemudian jangan sampai ngerasani atau ghibah di antara sesama muslim. Wala tattaba'u auratahum, dan sekali-kali jangan sampai membuka aib di antara sesama muslim. Fa innahu man yattabi' auratu akhihi yattabi'ullahu auratahu. Karena sungguhnya barang siapa yang membuka aibnya sesama muslim, saudara muslim, keburukannya itu disebarkan, maka Allah akan membuka aib-aibnya. Wa man yattabi'illaha auratahu yafdahuhu fi jawfi baitihi. Dan barang siapa yang ditampakkan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terlihat jelas buruknya di hadapan orang-orang. Kemudian turun ayat di surat Al-Hujurat, yaitu Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang punya iman di dalam hatinya, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah di antara kalian prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian besar prasangka itu berakibat pada dosa. Wala tajassasu, dan janganlah di antara kalian mencari-cari kekurangan, mencari-cari kesalahan saudaranya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan di antara kalian ngerasani ghibah. Apa ghibah? Ghibah itu menceritakan keburukan saudaranya. Mengapa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah kamu ingin makan bangkai saudaramu sedangkan kamu itu tidak menyukainya? Wattaqullah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim,
Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini dan juga surat Al-Hujurat ini bisa kita ambil yang pertama, Islam melarang mempunyai prasangka buruk terhadap sesama muslim. Apalagi sesama muslim yang dia sedang berbuat baik. Ada saudara kita yang tiba-tiba dia kemudian bagi-bagi takjil. Kemudian dalam hatinya, oh ini pasti uang hasil korupsi. Oh ini pasti uang dari mana. Jangan sampai sedetik pun ada prasangka buruk, apalagi saudara itu sedang berbuat baik. Karena sesungguhnya kata Syekh Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit, prasangka buruk itu akan menjadikan kita memberikan tuduhan dan fitnah. Kalau prasangka buruk itu dijaga, kalau prasangka buruk itu dibiarkan, kemudian akan melahirkan tuduhan dan fitnah. Dan kemudian ketika kita itu punya tuduhan, itu nggak sabar, pengen mengumbar. Akhirnya mendatangi orang, mendatangi ibu-ibu, ngerasani, jadilah majelis ghibah. Jadilah majelis ngerasani. Dan mengerasani atau menceritakan keburukan saudaranya itu seperti memakan bangkai seorang muslim. Maka sungguh ini menunjukkan dosa yang sangat besar sekali. Oleh karena itu puasa diwajibkan, hakikatnya itu untuk menahan, Bapak Ibu. Puasa secara bahasa artinya al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Tidak hanya menahan makan dan minum. Itu puasanya orang awam. Jenengan sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun puasa, harus naik tingkatnya. Tidak hanya puasanya orang awam, orang khusus, yaitu tidak hanya mampu menahan makan dan minum, menahan lisan, menahan prasangka buruk, menahan hati atau perasaan yang tidak jelas. Itu yang harus juga ditahan. Sehingga orang puasa itu mampu mengendalikan lisannya, mampu mengendalikan hatinya, mampu mengendalikan seluruh anggota tubuhnya untuk kemudian takwa kepada Allah. Apa takwa? Takwa itu artinya nurut. Yang kedua arti takwa itu takut. Maka orang kalau sudah takut kepada Allah, dia akan tidak berani berbuat maksiat. Kalau orang sudah punya rasa takut kepada Allah, dia itu sudah tidak berani macam-macam lagi. Maka itu adalah hakikat takwa. Sehingga di akhir ayat di surat Al-Hujurat 184, kita mencapai derajat yang tertinggi. Derajat tertinggi atau jabatan tertinggi seorang muslim itu adalah derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia itu bukan orang yang banyak uangnya, orang yang tinggi jabatannya, tapi orang yang paling baik takwanya. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, di samping kita dilarang untuk berburuk sangka kepada sesama manusia, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita diberikan oleh Allah sakit, ketika tiba-tiba bisnis kita bangkrut, ketika tiba-tiba ada masalah, kemudian langsung kita menyalahkan Allah, maka hati-hati. Jangan sampai kita kemudian menyalahkan, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syarif Abbasi, seorang ulama dari dinasti Abbasiyah, mengatakan, orang yang buruk sangka kepada Allah, orang yang suka menyalahkan Allah itu siapa? Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Man 'arafa Allah azala tuhmah." Kalau orang itu dekat sama Allah, hilanglah rasa tuduhan itu. Hilanglah prasangka buruk dari Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah, dan setiap dia mendapatkan takdir yang buruk, dia senantiasa mengatakan dalam hatinya, semua yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Semua musibah yang kita dapatkan pasti ada hikmahnya. Bahkan Allah Ta'ala memuji orang yang bisa mengambil hikmah. Yu'til hikmata man yasha.
Allah memberikan hikmah itu hanya kepada orang yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan orang yang mampu mengambil hikmah di setiap musibah itu adalah orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil hikmah di setiap musibah yang Allah berikan. Kita bisa mengambil hikmah di setiap masalah yang Allah berikan, sehingga kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan juga berbaik sangka sesama muslim, sehingga kita dijauhkan dari orang-orang yang memakan bangkai saudaranya karena menfitnah saudaranya, karena ngerasani saudaranya, karena ada rasa benci di antara saudaranya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita, menjadikan kita pribadi yang senantiasa mampu menjaga ukhuwah atau persaudaraan di antara kita, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat di Rasulullah SAW, bisa dikumpulkan di surga bersama saudara dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu wallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan salat.